Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih menjawab persoalan fikih sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah, bagaimana kabar Anda? Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada pemirsa. Amin Allahumma amin. Selamat datang kembali di program Tanya Jawab Fikih, menjawab pertanyaan fikih sehari-hari. Bersama saya Arif Abdul Hai, selama 25 menit ke depan kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan fikih yang telah pemirsa ajukan. Dan seperti biasa kita telah ditemani oleh Bapak Maulana Saifullah Mubarak Ahmad Syahid yang telah hadir bersama kita di studio. Kita akan sapa beliau dan kita akan mulai membahas pertanyaan-pertanyaan fikih yang telah pemirsa ajukan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Ya Pak, di sini kita memiliki pertanyaan-pertanyaan yang cukup berbeda dari episode-episode sebelumnya Pak. Ini agak beragam begitu Pak. Untuk lebih jelasnya mari kita langsung saja Pak. Ini seperti yang kita bahas di episode sebelumnya itu berkenaan tato Pak. Di sini juga ada fenomena yang mungkin kita temukan di zaman sekarang begitu Pak. Ini pertanyaannya, apakah diperbolehkan memakai anting dan tindik di hidung atau di tempat lain di tubuh kita begitu? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah. Untuk menjawab pertanyaan ini, karena di sini tidak disebutkan spesifik ya untuk perempuan atau untuk laki-lakinya, maka saya harus menjawabnya dari dasar sekali. Pertama, ya tentu untuk laki-laki dan untuk perempuan secara umum dulu, terlebih dahulu. Nah, berkaitan dengan ini ada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Hazrat Imam Bukhari, tercantum di dalam kitab Bukhari. Di situ Rasulullah SAW bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa wa mutasyabbihati minan nisa ibir rijal. Terjemahannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Ini landasan dasar dari ini, berkaitan dengan ini. Kenapa saya sebutkan landasan dasar? Karena kita laki-laki dilarang menyerupai perempuan, berpenampilan, berpakaian, berhias seperti perempuan, kita laki-laki dilarang. Begitu juga perempuan berpenampilan seperti laki-laki, ya, itu juga dilarang. Bahkan di sini kata-katanya adalah dilaknat. Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang seperti itu. Karena di zaman sekarang ini banyak sekali kita lihat orang seperti itu. Dan memang ini sudah nubuatan Rasulullah SAW bahwa salah satu tanda akhir zaman adalah laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki, baik segi pakaian, penampilan, ya kan, rambut dan sebagainya. Nah, dalam hal ini perempuan di dalam kudratnya, di dalam fitratnya Allah Subhanahu wa taala akan ciptakan bahwa mereka itu suka berhias. Ya, perempuan suka mempercantik diri dan sebagainya. Memang bukan berarti laki-laki tidak boleh memperindah dirinya, tidak, tetapi terlalu seperti perempuan ini yang dilarang, menyerupai perempuan. Nah, perempuan itu sudah kodratnya untuk berhias. Makanya perempuan di dalam Islam diizinkan untuk memakai perhiasan, baik itu dari memakai perhiasan dalam bentuk kalung, anting dan sebagainya, baik itu dari emas, perak atau yang lainnya. Sementara untuk laki-laki ada batasan-batasan perhiasan untuk laki-laki. Laki-laki boleh memakai perhiasan tetapi hanya sebatas cincin, dan itu pun tidak boleh dari emas. Ya. Laki-laki dalam Islam boleh memakai cincin tapi hanya sebatas perak, begitu, tidak boleh dari emas. Itu. Nah, kemudian laki-laki dalam Islam juga dilarang memakai pakaian yang terbuat dari sutra, kecuali dalam kasus-kasus tertentu, ya kan, seperti Hazrat Surakah bin Malik kalau saya nggak salah, karena Rasulullah SAW pernah menubuatkan tentang beliau. Makanya di zaman Hazrat Umar, ya kan, ketika Raja Kisra itu jatuh kepada pelukan Islam kerajaannya, maka sesuai dengan nubuatan itu Hazrat Umar radhiyallahu anhu memakaikan beliau gelang-gelang emas, karena itu kan nubuatan dari Rasulullah SAW, begitu. Nah,
Itu pengecualian, tetapi secara umum laki-laki Islam tidak boleh memakai perhiasan dari emas. Nah, ini landasan dasarnya, bahwa kalau kita berbicara tentang anting maupun emas, mau tidak, itu orang muslim tidak diizinkan. Karena kenapa? Karena itu adalah perhiasan, anting dan sebagainya untuk perempuan. Ya, laki-laki hanya sebatas cincin, karena itu Rasulullah SAW contohkan. Tetapi anting tidak pernah Rasulullah SAW contohkan, kalung, apalagi tindik di hidung, atau tindik di tempat-tempat yang lain, ada yang di lidah, ada yang di bibir, macam-macam orang tindik sekarang itu, ya kan. Nah, tetapi untuk perempuan, di sini kita harus perhatikan dulu nih. Nah, dari sabda Hazrat Masih Maud alaihissalam bahwa beliau pernah sampaikan bahwa menindik telinga dan hidung itu bukan dari Islam. Ya, memang betul. Islam tidak pernah juga mengajarkan menindik hidung, menindik telinga. Nggak pernah juga secara spesifik Islam memerintahkan bahwa perempuan itu harus seperti ini. Tidak. Tapi secara umum saja, secara fitrat, bahwa perempuan itu fitratnya adalah berhias, dan salah satu perhiasannya anting, ya kan. Nah, kemudian Hazrat Khalifatul Masih yang kedua, saya baca di dalam Al-Fazal ya. Dalam Al-Fazal itu riwayat dari anak beliau, dari putri beliau, bahwa Hazrat Khalifatul Masih yang kedua itu sebetulnya beliau tidak terlalu tidak terlalu suka lah dengan tindik hidung, telinga dan sebagainya. Tetapi beliau juga tidak larang kami, saya dan ibu saya, kata anaknya, memakai tindik di telinga dan hidung, karena memang orang-orang India, Pakistan terutama orang Arab juga biasa menindik hidungnya. Hidungnya mancung juga kan. Tapi kalau orang Indonesia hidungnya kecil ditindik, ya kan, agak aneh juga. Jadi sesuai dengan konteks wilayah juga. Ya. Nah, beliau tidak larang juga, tidak pernah larang. Karena beliau bilang ini kan bukan hal-hal yang syar'i lah, bukan hal yang melanggar syariat, ya silahkan saja. Walaupun saya pribadi tidak suka beliau, karena memang berbeda cara pandang laki-laki dengan perempuan kan. Tapi kalau bagi perempuan itu barangkali, terutama perempuan India dan Pakistan, itu adalah kecantikan buat mereka. Nah, berkaitan dengan ini, Mufti Silsilah menjelaskan bahwa yang pertama tadi, hadis itu tadi yang saya sampaikan, bahwa laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan, perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki, ya kan. Nah, berkaitan dengan tindik ini, tindik hidung atau tindik telinga, atau pakaian secara umum, berpenampilan secara umum, maka perempuan Islam itu diizinkan berpakaian atau berpenampilan sesuai dengan penampilan wanita-wanita baik, wanita-wanita terhormat di kaumnya. Jadi kalau wanita terhormat itu wanita orang-orang baik-baiklah, tentu memakai pakaian yang sesuai dengan norma-norma adab, norma-norma sosial, ya kan, dalam masyarakat. Nah, perempuan Islam diizinkan untuk seperti itu. Nah, kalau kita kembali lagi kepada itu tadi, tindik hidung dan telinga, ini di Pakistan, di India, anak baru lahir saja telinga sudah ditindik itu. Dan di sini juga seperti itu, ya kan, ditindik telinga. Tetapi tidak juga dipaksakan harus seperti itu, tidak. Seperti di hidung misalnya, bagi perempuan India Pakistan itu kecantikan, ya. Kita tidak bisa menjudge juga, karena memang perempuan-perempuan baik-baik dari antara mereka, perempuan-perempuan bangsawan dan terhormat dari antara mereka juga memakai itu untuk kecantikan. Nah, tapi kembali lagi, untuk siapa dia melakukan itu? Nah, ini kembali lagi kepada hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung kepada niatnya. Kalau dia mempercantik diri untuk dirinya sendiri dan untuk suaminya atau untuk pasangannya, nah itu dipersilahkan dalam Islam. Tetapi kalau dia mempercantik diri untuk orang lain, nah ini yang tidak diizinkan oleh Islam. Nah, makanya intinya adalah tidak ada juga pengharaman di dalam Islam untuk menindik telinga atau hidung. Kalau sabda Hazrat Masih Maud alaihissalam tadi sudah saya jelaskan bahwa di zaman Khalifatul Masih kedua seperti apa, dan Mufti Silsilah menjelaskan lagi setiap daerah itu memiliki kekhasannya sendiri-sendiri. Barangkali sesuatu yang kita anggap aneh dan sebagainya, barangkali untuk daerah seperti itu, wanita-wanita baik-baik di tempat itu merupakan sesuatu yang biasa.
bahkan merupakan suatu kecantikan seperti itu, selama tidak itu tadi melanggar norma-norma Islam. Nah, makanya batasnya innamal a'malu binniyat tadi, untuk apa mereka melakukan itu. Nah, kalau berkaitan di tempat dengan tindik di tempat lain seperti yang saya sebutkan di awal tadi, ada yang tindik di lidah, di bibir, ya, itu kan ya tidak sesuai dengan norma-norma itu tadi. Wanita terhormat, bangsawan dan sebagainya yang katakanlah wanita baik-baik tidak melakukan itu, tindik di sini dan itu jelas sekali untuk apa mereka lakukan, adalah untuk memperlihatkan atau kepada memamerkan kepada orang lain. Nah, makanya kembali lagi kepada yang mengamalkan itu tadi, sejauh mana dia memahami itu, untuk apa dia lakukan, kembali kepada niat masing-masing itu tadi. Ya Pak, sudah cukup jelas ya Pak. Kita ke pertanyaan selanjutnya Pak. Saudara-saudara Gair Ahmadi menyampaikan bahwa Rasulullah SAW disihir oleh wanita Yahudi. Apakah ini benar Pak? Ya, oke. Berkaitan dengan ini, saya menarik sekali penjelasan dari Mufti Silsilah ya. Mufti Silsilah itu kalau boleh saya ulangi lagi bahwa Mufti itu pemimpin majelis fatwa lah. Majelis fatwa di Jemaat Ahmadiyah, ada majelis ifta, majelis yang mengeluarkan fatwa-fatwa fikih dalam jemaat. Nah, pemimpinnya adalah Mufti Silsilah, Mufti Jemaat Maulana Mubashir Ahmad Kahlon Sahib. Nah, berkaitan dengan ini beliau sampaikan di sini kata sihir, atau katakanlah dalam bahasa Indonesianya diguna-guna, katakanlah seperti itu, bahwa Rasulullah SAW disihir oleh wanita Yahudi. Dan beliau sampaikan, ya kalau disihir silahkan saja. Menganggap bahwa Rasulullah SAW itu disihir oleh wanita Yahudi, ya silahkan saja. Dan betul adanya, mereka berusaha untuk menyihir atau mengguna-guna Rasulullah SAW, itu adanya betul. Ya kan, betul. Dan itu dijelaskan di dalam hadis Bukhari. Akan tetapi, menganggap bahwa Rasulullah SAW dipengaruhi atau terkena sihir atau guna-guna mereka, ini yang bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Nah, ini yang bertentangan dengan maqam kenabian beliau. Ya kan? Menganggap bahwa beliau disihir, ya silahkan saja. Tetapi beliau dianggap terkena sihir dan terpengaruh oleh sihir, dan sampai beberapa hari berada dalam pengaruh sihir atau guna-guna itu, ini yang keliru. Karena kenapa? Apalagi orang Islam yang menyatakan seperti itu. Ya kan? Karena dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa wallahu ya'simuka minan nas, bahwa dan Allah Subhanahu wa taala melindungi engkau dari manusia. Artinya dari pengaruh apapun manusia, sihirkah, guna-gunakah, apapun itu. Jadi Rasulullah SAW dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menganggap hadis itu betul, hadis itu benar bahwa Rasulullah SAW terpengaruh oleh sihir atau guna-guna oleh orang Yahudi ini, wanita Yahudi ini, maka kita sudah bertentangan dengan ayat Al-Quran ini. Begitu. Nah, berkaitan dengan hadis Bukhari, karena ini kan terdapat di dalam hadis Bukhari. Ya, kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim, kitab Bukhari. Betul hadis ini terdapat di dalam Bukhari, tetapi harus kita ingat ketika suatu hadis bertentangan dengan Al-Quranul Karim, maka kita terpaksa menolak hadis itu sekalipun kitab itu tertulis atau diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan sihah sittah yang lainnya. Gitu. Dan Hazrat Masih Maud SAW menyampaikan berkaitan dengan Imam Bukhari bahwa tugas beliau, kita sangat berterima kasih tentunya kepada Imam Bukhari, menyajikan satu kitab hadis yang isinya hadis-hadis yang beliau sudah pilih dari sekian ratusan ribu hadis, dijadikan terpilih seperti itu. Kita sangat berterima kasih. Tetapi kerjaan beliau waktu itu adalah hanya mengumpulkan, kemudian menyaring sesuai kemampuan beliau. Tetapi untuk menyaring lebih lanjut dan menyesuaikan dengan ayat, dengan Al-Quranul Karim, ini tugas kita. Tentunya tugas Hazrat Masih Maud SAW di zaman ini. Dan beliau sampaikan bahwa ketika hadis bertentangan dengan Al-Quran, sekalipun siapapun yang menganggap hadis itu paling sahih sekalipun, maka kita terpaksa menolak hadis itu. Begitu. Jadi sesuai dengan ayat Al-Quran tadi, Rasulullah SAW disihir memang. Beliau disihir, tetapi beliau tidak berada di dalam pengaruh sihir, tidak berada dalam pengaruh guna-guna. Karena kenapa? Beliau sampaikan juga, Mufti Silsilah menyampaikan bahwa
kalau kita menganggap Rasulullah SAW terkena sihir, maka ini menjatuhkan makam kenabian beliau, karena selama beliau berada di dalam pengaruh sihir atau dalam pengaruh guna-guna itu tadi, maka hadis-hadis beliau, ya kan, kemudian sunnah-sunnah beliau di dalam masa itu, siapa yang bisa memberikan garansi bahwa itu sunnah beliau yang sebenarnya, atau sunnah jangan-jangan itu terpengaruh oleh sihir juga. Berarti ada sesuatu nuks ya, nuks itu cacat di dalam ajaran beliau, cacat di dalam kenabian beliau yang nauzubillah kita tidak bisa terima itu. Makanya dari sisi itu semua Al-Quran dan kemudian itu tadi bahwa tidak mungkin beliau berada di dalam pengaruh sihir. Ya, satu hal yang harus kita garis bawahi di sini bahwasanya apa yang mungkin memang tertulis di kitab Bukhari yang merupakan Bapak sampaikan itu kitab tersahih setelah Al-Quran. Dan kita sebagai Ahmadi harusnya bisa menyaring, karena yang dikatakan oleh Zat Masih Maud SAW bahwasanya jika suatu hadis bertentangan dengan Al-Quran, maka kita harus menolak hadis itu. Dan pada hal ini nampaknya kita harus berpikir lebih jernih lagi ya begitu Pak. Memberikan pernyataan bahwasanya Allah Ta'ala melindungi Rasulullah dari orang-orang, dari manusia, dari segala pengaruh buruk manusia. Memang ada upaya itu, tetapi tidak mungkin bahwasanya Rasulullah SAW tersihir sebagaimana yang mungkin tertulis di hadis Bukhari ya Pak. Ya, ini juga saya teringat Hazrat Masih Maud SAW pernah juga mau disihir ya, katakanlah sihir dengan ilmu tawajjuh. Ilmu tawajjuh ini memang ada mesmerism namanya. Orang berusaha untuk menguasai pikiran orang lain. Sebetulnya kan itu menguasai pikiran orang lain dengan berbagai cara lah. Itu sebetulnya bisa dilatih begitu. Nah, di dalam Masjid Mubarak ketika itu Hazrat Masih Maud SAW ada seorang Hindu yang membenci Hazrat Masih Maud SAW. Dia datang ke Masjid Mubarak, kalau saya nggak salah, setelah asar. Dia berusaha untuk mempengaruhi Hazrat Masih Maud SAW dengan segala ilmunya. Dia coba masukin ilmunya semua, ilmu tawajjuhnya. Tapi dia tiba-tiba berteriak. Kemudian 2 kali dia berusaha lagi, berteriak lagi dia, makin kencang teriakannya. Yang ketiga kali dia usaha lagi, dia lari lantang-lantung dari Masjid Mubarak, kemudian pingsan. Setelah dia sadar, ditanya kepada dia oleh orang-orang di sekitar, ada apa? Kenapa kamu bertindak aneh seperti itu di Masjid Mubarak? Dia sampaikan bahwa ketika saya berusaha memasukkan ilmu tawajjuh saya kepada Mirza Sahib, saya melihat ada seekor harimau di samping beliau. Kemudian saya meyakinkan diri saya bahwa ini hanya ilusi saja, ini hanya khayalan saja, tidak mungkin ada seekor harimau. Kemudian saya kumpulkan lagi ilmu saya, kemudian berusaha mempengaruhi Mirza Sahib. Harimau itu semakin mendekat, makanya saya berteriak, ya kan? Nah, tetapi saya yakinkan diri saya bahwa ini hanya ilusi, nggak mungkin ada harimau. Saya kumpulkan segala kekuatan saya, kemudian mencoba mempengaruhi Mirza Sahib. Tiba-tiba harimau itu maju dan ingin menjengkeram saya, makanya saya kabur sampai pingsan begitu. Nah, apa yang terjadi? Sebetulnya Hazrat Masih Maud SAW ya mungkin tidak tahu juga sedang seperti itu kan. Tetapi ilmu-ilmu seperti itu, tawajjuh seperti itu ya tidak mungkin menyerang seorang nabi. Hazrat Masih Maud SAW, apalagi Rasulullah SAW, yang dia lihat adalah sebetulnya alam kasyaf yang seperti yang dilihat juga oleh Abu Jahal ketika Rasulullah SAW datang menagih hutang. Kenapa Abu Jahal tidak bisa ngomong apa-apa, tidak bisa menolak? Karena dia melihat ada 2 ekor unta yang siap menerkamnya. Nah, ini juga yang terjadi, bahwa Nabi Allah Subhanahu Wa Taala itu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kemudian orang ini kemudian menjadi baik, kemudian entah beriman kepada Hazrat Masih Maud SAW, beriktikad kepada Hazrat Masih Maud SAW, gitu. Ini cukup jelas ya Pak. Kita ke pertanyaan selanjutnya Pak. Dalam Al-Quran ada perintah memotong tangan bagi pencuri. Bagaimana penerapan hukum ini di zaman sekarang Pak? Ya, berkaitan dengan potong tangan ini ya cukup ini juga ya, cukup terjadi perbedaan pendapat juga di dalam kalangan umat Islam, ulama fikih dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat ta'lim, ajaran Islam ini kan ajaran yang paling sempurna lah. Ada reward, ada punishment. Jadi kalau seseorang melakukan kebaikan dan sebagainya, ada rewardnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, ada ganjarannya. Tetapi kalau seseorang melakukan keburukan, dosa dan sebagainya, ada juga punishmentnya, ada hukumannya, begitu.
Nah, kalau kita lihat ajaran Hazrat Musa alaihissalam, ya kan, beliau ini lebih keras ajarannya. Ya. Karena kenapa? Karena pengikut-pengikut beliau orang Bani Israel zaman itu, mereka itu baru saja keluar dari perbudakan. Yang perbudakan itu kan sangat keras kan. Bahkan membuat orang lupa dirinya, lupa dengan hak-haknya, lupa dengan kewajibannya, sehingga perlu ajaran yang keras di zaman itu. Kemudian datang Hazrat Isa alaihissalam melihat Bani Israel yang begitu kerasnya, ajaran Taurat yang begitu keras, beliau kemudian fitrat orang-orang ini begitu keras, beliau ajarkan suatu ajaran yang sangat lembut pula, terlalu lembut, ditampar pipi kiri kasih pipi kanan, yang untuk saat ini tidak ada yang bisa mengamalkan itu. Siapa yang bisa mengamalkan itu? Mungkin untuk zaman itu yang terbaik, makanya nabi-nabi sebelumnya itu terbaik di zamannya. Nah, sedangkan Islam terbaik untuk sepanjang zaman, makanya imbang antara hukuman dan reward itu. Bahkan Islam sampaikan kalau seseorang melakukan sesuatu perbuatan buruk, maka berikanlah hukuman dengan sesuai dengan perbuatannya. Tapi kalau misalnya dengan memaafkan, terdapat islah, terdapat kebaikan, maka maafkanlah. Nah, makanya yang diperhatikan dalam Islam adalah islah itu tadi, kebaikan. Kalau kebaikan atau perbaikan bisa terjadi dengan memberikan hukuman, maka berikan hukuman. Tetapi kalau misalnya islah atau perbaikan bisa terjadi dengan memaafkan, maka maafkan. Nah, ini landasan dasar ya daripada hukuman itu tadi. Nah, sekarang berkaitan dengan pencuri. Nah, ini sebetulnya dalam fikih itu disebut dengan hudud, ya, hukum batas-batas gitu. Nah, hukum Islam itu mengandung pelajaran. Nah, berkaitan dengan ini, ayat Al-Quran, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 39 dengan bismillah, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Jadi orang-orang pencuri laki-laki maupun pencuri perempuan, maka potonglah tangannya. Potonglah tangan mereka. Jazaa'an bima kasaba nakal. Jadi ini sebagai balasan dari perbuatan mereka. Nakalam minallah. Ini adalah pelajaran. Nakalan adalah pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu azizun hakim. Allah Maha bijaksana, Maha perkasa. Nah, di zaman Hazrat Umar radhiyallahu taala anhu, orang yang mencuri 2 dirham, 3 dirham saja dipotong tangannya. Ini kenapa? Ini menjadi suatu pertanyaan besar. Karena kenapa? Karena Hazrat Umar radhiyallahu taala anhu memenuhi hak-hak beliau sebagai pemimpin, menyediakan segala sesuatu kemudahan untuk rakyatnya memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar. Ya kan? Nah, ini pertanyaan terbesar buat kita. Nah, sekarang di dalam Al-Quran wasariqu wasariqatu, di situ terdapat alif lam. Ya, kalau alif lam di dalam bahasa Arab khusus dia. Nah, di sini adalah Hazrat Khalifatul Masih awal, kalau saya nggak salah, beliau sampaikan tafsirnya, orang-orang yang sudah menjadi adat kebiasaannya mencuri. Jadi walaupun dia memiliki semua yang dia butuhkan sudah ada dan sebagainya, tapi masih saja mencuri. Nah, orang-orang seperti itu harus dipotong tangannya sesuai dengan hukum Islam. Ya kan, misalnya orang koruptor ini kan semua cukup, gajinya besar dan sebagainya, tapi tetap saja mencuri. Nah, ini barangkali tangannya perlu dipotong. Nah, tetapi kita tidak bisa melakukan itu sendiri. Karena kenapa? Karena Islam memberikan hak untuk memotong tangan. Jangankan memotong tangan, memberikan hukuman kepada orang lain sesuai dengan syariat Islam, itu haknya hanya kepada hakim ewak, kepada pemimpin atau kepada pemerintah yang sah. Nah, sementara saat ini kebanyakan negara, ya kan, pertama, tidak ada negara yang banyak sekali negara yang bukan negara Islam. Kalaupun negara Islam, kewajiban sebagai pemimpin itu belum mereka penuhi seperti yang dilakukan oleh Hazrat Umar, yang mencuri 3 dirham saja harus dihukum. Tapi negara mana sekarang, negara muslim mana yang sekarang yang memenuhi segala haknya sebagai pemimpin, ya kan, yang memenuhi hak-hak rakyatnya, ya kan? Nah, ini pertanyaan besar. Jadi tidak bisa diterapkan begitu saja sampai saat ini, karena belum ada negara yang memenuhi hak rakyatnya sepenuhnya. Nah, kemudian di dalam Islam juga bahwa tidak mungkin orang yang
mencuri karena kelaparan, curi ayam misalnya, curi singkong dan sebagainya, langsung dipotong tangannya. Enggak juga seperti itu. Nah, tadi itu kembali lagi bahwa ini hukumnya adalah khusus bagi orang yang sudah menjadikan itu sebagai profesi mereka, sementara ada kebutuhannya tercukupi. Nah, untuk mereka itu dipotong tangannya sesuai dengan syariat Islam, tetapi tidak bisa dilaksanakan sekarang karena belum ada pemerintah yang properly melaksanakan hukum Islam dan juga memberikan kebutuhan-kebutuhan mendasar bagi rakyatnya. Itu tadi pertanyaan kita yang terakhir Pak, karena dibatasi waktu kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita berkenan dengan ini di episode berikutnya Pak. Semoga ini bisa memberikan manfaat kepada pemirsa di rumah tentunya Pak. Pemirsa, demikianlah pembahasan kita berkenan dengan Tanya Jawab Fikih pada kesempatan kali ini. Tetap saksikan program Tanya Jawab Fikih dan juga program MTA Indonesia lainnya. Dan juga jangan lupa untuk tetap menyimak khutbah huzur Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Saudara bin Nasrul Aziz hanya di MTA. Jika pemirsa memiliki pertanyaan, saran, masukan, ataupun komentar, kirimkan saja ke alamat email yang tertera di bawah ini dengan menyertakan subjek Tanya Jawab Fikih. Saya Arif Abdul Hai beserta kerabat kru yang bertugas, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.